Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lupanya khatib berwasiat pada diri sendiri dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat yang mana tidak bisa dihitung jumlahnya saking melimpahnya, sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, niscaya tidak akan bisa dihitung. Salawat dan salam kita curahkan sepenuhnya pada baginda bangsa kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. La nabiyya wala rasulah ba'da, tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, dan beliau yang nanti syafaatnya kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada makhluknya adalah sebagai tanda kebesarannya dan pelajaran untuk para makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin, mengumpulkan awan, kemudian memperjalankan awan tersebut dengan angin dan menghujani bagian bumi yang mana Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 22, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa arsalna riyaha lawaqi'a fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynahum wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Setelah itu awan berhenti menumpahkan air sesuai dengan kadar yang telah Allah tetapkan. Ada bumi yang terkena curahan hujannya, dan ada pula yang tidak kena. Ada masyarakat yang basah terhujani, dan ada pula yang tidak. Semua itu memiliki hikmah yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit pun sangat luar biasa. Allah jadikan dalam bentuk tetesan-tetesan yang banyak dan rata, bukan seperti air mancur yang keras hantamannya. Dengan hujan seperti yang kita saksikan di musim ini, bumi basah di bumi yang menyebar, yang demikian itu Allah telah perintahkan dan takdirnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa
wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazzilu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak akan menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Semua ini memiliki hikmah dan pelajaran bagi siapa saja yang berpikir dan merenungkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam air hujan Allah Subhanahu wa taala jadikan kandungan-kandungan tertentu yang dapat menumbuhkan tanaman, menghilangkan kekeringan dan rasa dahaga. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamulah yang menurunkannya atau kami yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapalah kamu tidak bersyukur? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Dia mampu menjadikan air hujan ini asin, tidak bisa diminum dan tidak pula menumbuhkan tanaman. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan rasa dan sifat air hujan sebagaimana yang kita rasakan, sehingga tumbuhan-tumbuhan tumbuh dan bermanfaat untuk manusia. Kemudian air hujan itu Allah simpan di bumi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia di masa mendatang. Ini semua nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hendaknya kita merenungkannya. Jika Dia menghendaki, Dia tahan hujan dari kita. Renungkanlah, Dia menurunkannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Renungkanlah bagaimana cara Dia menurunkannya, bagaimana Dia menjalankan hujan tersebut di atas bumi, kemudian menurunkannya di tempat yang Dia kehendaki, dan tidak menurunkannya di tempat yang Dia tidak kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempurnaan dalam pengaturan hujan tersebut hendaknya membuat kita sadar dan merasakan betapa agung dan hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan besar kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Tujuannya agar manusia mewujudkan peribadatan hanya kepadanya, tidak menyembah selainnya, karena Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hujan adalah dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Dialah yang menurunkannya dan menahannya jika Dia menghendaki. Hujan tidak disandarkan dengan kemampuan teknologi dan kondisi geografis. Berapa banyak negara-negara maju namun curah hujannya rendah, dan kita saksikan pula negara-negara tropis mengalami kurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura." Dan sesungguhnya kami telah mempergulirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran, maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang mereka lakukan sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka menisbatkan hujan kepada bintang-bintang, dan Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan mereka dengan peringatan yang keras. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya selepas sholat subuh, ketika melihat bekas-bekas langit malam dan melihat bekas hujan yang turun semalam. Diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW mengimami kami sholat subuh di Hudaybiyah dalam keadaan masih basah akibat hujan tadi malam. Seusai sholat,
beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada para sahabatnya lalu berkata, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Kemudian mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ada sebagian dari hambaku yang beriman kepadaku dan kafir. Adapun orang yang berkata, kita telah dihujani atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah orang yang beriman kepadaku dan kufur dengan bintang. Dan orang yang berkata, kita dihujani atas pengaruh bintang ini dan itu, maka itulah orang yang kufur denganku dan beriman dengan bintang. Tafaqun alaih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.